Oke, sedulur Kicau Mania Nusantara, banyak timbul pertanyaan setelah dia memilih dari ombyoan, kemudian sudah diterapi atau diolah supaya dia mau makan pur dan sudah makan pur bagus. Kok burung saya nggak bunyi-bunyi ya? Kok burung saya kerjaannya cuma makan, minum dan pola aja ya gitu ya, nggak bunyi-bunyi gitu. Jangan kemana-mana, kita akan bahas bagaimana perawatan harian burung yang sudah kita pilih dari ombyoan, sudah mau makan fur, kemudian pengkondisian supaya dia cepat bunyi. Akan kita bahas di video berikutnya bersama Waiwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Waiwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Jadi perlu dipahami sedulur kicau mania, bahwasanya burung berbunyi itu atau berkicau itu ada dua hal yang dia mau tunjukkan dengan dia memamerkan suaranya yang nyaring, atau bisa dibilang dia teriak gacor. Yang pertama, burung bunyi itu karena dia menunjukkan tutorial wilayah kekuasaannya dia, karena semua hewan makhluk hidup terutama itu dia punya daerah tutorial. Rasanya ini wilayah saya, ini wilayah saya, tempat tinggal saya. Dia menunjukkan kepada burung yang sejenis lainnya supaya dia tidak memasuki wilayah yang dia huni. Gitu. Jadi ada batasan, semakin keras dia berkicau, semakin jauh daerah tutorialnya dia. Kalau hewan-hewan lain mungkin ditandai dengan urin ya, seperti kayak kucing atau harimau di alamnya, dia selalu menandai dia berjalan ke arah yang makin jauh, kemudian dia menyebarkan urin-urinnya untuk menandakan hewan singa lain atau harimau lain tidak memasuki daerah, karena dia tahu, nalurinya hewan tahu. Oh, ini ada bau urinnya singa lain, berarti ini sudah ada penghuninya, maka dia tidak akan menjamah untuk memasuki wilayahnya dia. Begitupun burung. Bedanya kalau hewan lain itu ditandakan dengan urin, menandakan dengan urin atau kotoran, tapi kalau burung itu dia menunjukkannya dengan kicauan, dengan suara. Makanya kalau burung yang sudah kondisi prima, kemudian dia sudah fit, maka dia akan berkicau sekeras mungkin supaya menunjukkan tutorialnya jaraknya semakin jauh, memberitahu kepada burung yang sejenis lain bahwasanya ini wilayah saya. Barang siapa yang memasuki wilayah saya maka akan bertempur dengan dia. Nah, seperti itu. Tapi dengan catatan, burung akan menunjukkan tutorialnya, burung akan berkicau dengan lantangnya apabila dia sudah memasuki masa birahi. Nah, birahi itu sendiri itu bisa kita pacu bagi si empunya pemilik burung itu sendiri. Jadi intinya kalau burung kita mau gacor, kita harus buat burung itu birahi. Intinya seperti itu. Jadi burung dia akan berbunyi apabila dia sudah birahi. Birahi itu ada dua hal yang dia tunjukkan kepada sejenisnya. Yang pertama, menunjukkan tutorial itu tadi, wilayah tutorialnya. Yang kedua, dia akan memanggil pasangannya. Dia berbunyi sekeras mungkin, memamerkan suaranya kepada lawan jenisnya supaya mengundang lawan jenisnya untuk mendekatinya dan untuk proses berkembang biak seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita menaikkan birahi burung itu supaya dia mau berbunyi atau gacor? Itu dulu itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya burung itu mau keluar birahinya. Yang pertama, wajib burung itu sehat, jelas. Karena kalau burung nggak sehat, sangat sulit untuk memunculkan birahinya dia. Pertama, burung sehat dan sudah kondisi. Yang kedua, pastikan burung itu nyaman. Artinya setelah kita pelihara seperti tutorial video yang sebelumnya pernah saya bahas,
penjinaan, pengepuran, pengkondisian, itu semua sudah dilakukan dan sudah terkondisi burungnya, sudah mapan juga. Artinya mapan itu dia sudah tidak takut dengan kondisi sekitar, terutama dengan manusia, dengan kita yang merawatnya. Kalau itu sudah terkondisi, tinggal menaikkan birahi burung itu sendiri. Untuk menaikkan birahi burung itu ada beberapa faktor, beberapa aspek yang bisa kita berikan kepada burung itu untuk menaikkan birahi. Apalagi kalau sekarang sudah banyak pakan-pakan yang mengandung protein tinggi supaya dia naik birahinya. Bahkan sudah banyak juga yang menggunakan zat-zat kimia atau berbentuk, kalau saya bilang, doping untuk memicu cepat birahi. Tapi bagi saya, saran saya akan lebih baik kalau kita naikkan birahinya itu dengan pakan alami, karena notabene kalau dipacu dengan sesuatu yang instan atau kimia itu tadi yang saya bilang doping, itu pasti, saya bilang pasti akan ada efek samping untuk kedepannya, jangka panjangnya. Mungkin tidak langsung dalam hitungan kita berikan kemudian kelihatan imbasnya dalam beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi pasti akan berimbas untuk masa jangka panjangnya. Beda halnya kalau kita berikan pakan alami yang notabene memang proses naiknya itu tidak seinstan apabila kita berikan zat kimia yang berupa doping itu tadi untuk merubah perubahan yang cepat instan. Nah, itu ada beberapa hal, bisa menggunakan kroto ataupun ulat Hongkong. Kalau jangkrik juga bisa menaikkan, tapi prosesnya akan lebih lama. Kalau menurut pengalaman saya, untuk memicu birahi burung itu kita berikan pakan yang berupa ulat Hongkong, karena kadar protein yang dimiliki ulat Hongkong itu lebih tinggi dibanding kroto dan jangkrik. Artinya kalau kita berikan protein secara terus menerus, dengan sendirinya akan perlahan dia akan semakin naik birahinya. Selain kita juga kadang perlu kita perlakuan dengan memancing dia dengan suara-suara burung yang lawan jenisnya, itu juga bisa memicu dia untuk muncul birahinya sehingga dia mau berkicau nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi perlahan kita berikan EF ataupun ulat Hongkong selama dia mau, selama dia habis, kita berikan terus menerus. Itu perlahan nanti akan naik dengan sendirinya birahi dia, sehingga dia akan muncul jiwa mentalnya untuk memanggil lawan jenisnya, sehingga dia sudah merasa bahwasanya ini daerah tutorial saya, jangan sampai ada burung lain yang sejenis memasuki wilayah saya, dan juga dia memanggil lawan jenisnya untuk datang ke wilayahnya untuk berkembang biak, seperti itu. Jadi intinya kita naikkan, berikan pakan-pakan yang dengan protein tinggi, kemudian juga sesekali kita kerodong, mungkin sehari kita buka sebentar, kita kerodong, itu pun juga memancing dia untuk tambah naik birahinya, seperti itu. Nanti kalau sudah naik birahinya, dengan sendirinya dia pasti akan berkicau. Cuma tahapan untuk burung, setiap burung karakternya berbeda-beda. Tahapan untuk tingkat kegacoran burung itu lain-lain prosesnya ya. Lain-lain prosesnya tergantung dari karakter burung itu sendiri. Akan tetapi catatan utamanya, dia harus diberikan protein tinggi untuk menaikkan birahinya. Nanti untuk tempo gacornya berapa lama, setiap burung itu berbeda-beda. Tapi pasti akan muncul birahinya apabila kita berikan pakan-pakan dengan protein tinggi itu tadi, seperti itu. Kalau kita sudah tahu latar belakang kenapa burung itu bisa gacor dan berbunyi, maka kita akan enak untuk mengejarnya. Jadi oh, burung itu berarti gacor itu karena birahi. Berarti gimana caranya kita naikkan birahinya dia supaya dia gacor dan berbunyi seperti yang kita harapkan itu tadi. Ya seperti ya dengan tadi itu,
kita berikan protein yang tinggi secara kontinuitas, terus menerus, konsisten, maka dengan sendirinya dia perlahan akan naik birahinya, kemudian lambat laun akan menjadi gacor seperti yang kita harapkan. Walaupun itu ritmenya untuk naik birahinya itu butuh proses yang mungkin tidak sebentar, akan tetapi akan lebih aman apabila menggunakan pakan alami, karena ada beberapa pakan yang sudah menggunakan zat kimia untuk memicu birahi berubah menjadi cepat naik dengan instan, tetapi efek sampingnya akan sangat tidak recommended menurut saya bagi burung peliharaan kita. Karena beberapa tempo saya pernah uji coba juga dengan pakan-pakan yang kalau sedulur zamannya bilang dosis tinggi supaya cepat gacor dan sebagainya. Memang perubahannya itu drastis, bisa dibilang instan, dia cepat. Akan tetapi untuk kedepannya tiba-tiba nanti burung itu seperti tidak kondisi dengan sendirinya, entah kenapa. Tapi menurut saya itu adalah efek dari zat-zat kimia yang diberikan untuk memicu cepat birahi itu tadi. Mungkin nggak bisa seperti itu. Jadi dulur kicau perlu tahu gimana caranya untuk menaikkan birahi burung itu sendiri dengan memberikan protein yang tinggi, kemudian sesekali kita pancing dengan suara-suara burung lawan jenis, karena yang memicu birahi kan cuma itu, dipancing dengan lawan jenis sehingga dia muncul naluri untuk berkembang biaknya, maka dia akan memamerkan suaranya kepada lawan jenisnya supaya lawan jenisnya tertarik kepada dia gitu. Mungkin itu, nanti akan masih banyak video-video berikutnya yang kita bahas tentang bagaimana membuat burung stabil gacornya, hariannya di rumah rawatannya seperti apa, merawat burung itu baru dari segi pakan tadi ya, untuk menaikkan memberikan protein tinggi. Nanti ada rawatan harian, jemur, mandi dan sebagainya, itu masih banyak. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Waiwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.